Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Lia Amalia dengan NIM 55532200041 akan mempresentasikan terkait perkembangan riset, teknologi, dan industri strategis Provinsi Banten, problematika sains modern dan rekonstruksi iptek berbasis agama, sosial, dan budaya. Provinsi Banten merupakan salah satu pusat pertumbuhan industri terbesar di Indonesia, terutama melalui konsentrasi kawasan industri di Cilegon, Serang, dan Tangerang. Data BPS Provinsi Banten tahun 2023 menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar terhadap PDRB Banten dan mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 4,81%. Kawasan industri ini juga didukung oleh perkembangan manufaktur logam, petrokimia, dan energi yang tercatat dalam laporan kinerja sektor industri logam Kemenprin. Selain itu, transformasi digital turut memperkuat daya saing UMKM Banten yang semakin banyak beralih ke pemasaran berbasis teknologi. Perkembangan riset dan teknologi di Banten juga terlihat dari meningkatnya digitalisasi layanan publik dan integrasi data lingkungan. Melalui sistem informasi lingkungan yang dikelola DLHK Banten, pemantauan kualitas udara, air, dan pengelolaan limbah kini dilakukan secara daring untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Pemanfaatan teknologi ini turut mendorong praktik industri yang lebih efisien dan berkelanjutan, sejalan dengan arah pembangunan daerah. Kemudian ada permasalahan sains modern. Yang pertama, ketimpangan sosial dan ekonomi. Pertumbuhan industri yang terkonsentrasi di Cilegon dan sebagian wilayah Serang menciptakan kesenjangan wilayah. Daerah yang jauh dari pusat industri cenderung mengalami perkembangan ekonomi yang lebih lambat, serta akses terhadap teknologi dan pendidikan yang tidak merata. Yang kedua, dampak lingkungan. Aktivitas industri berat di Banten menimbulkan persoalan pencemaran udara, limbah industri, dan kerusakan ekosistem perairan. Beberapa penelitian menunjukkan adanya peningkatan kadar polutan di wilayah sekitar pabrik baja dan petrokimia yang berdampak pada kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. Kemudian yang ketiga, permasalahan etika ilmiah dan penerapan teknologi. Sains modern sering berorientasi pada efisiensi, produksi, dan keuntungan ekonomi. Namun hal ini bisa mengabaikan aspek moral, keamanan sosial, dan nilai kemanusiaan, misalnya penggunaan teknologi otomatisasi yang tidak disertai kebijakan ketenaga kerjaan. Yang adil dapat meningkatkan risiko pengangguran. Oleh karena itu, arah pengembangan iptek harus mempertimbangkan etika sosial dan dampak jangka panjangnya terhadap masyarakat Banten. Rekonstruksi iptek berbasis nilai agama. Sebagai daerah dengan identitas religius yang kuat, nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial dapat diterapkan dalam riset, inovasi, teknologi, serta tata kelola industri. Dengan landasan nilai religius, pengembangan teknologi di Banten diarahkan untuk tidak hanya mengejar efisiensi ekonomi, tetapi juga menolak praktik yang merusak lingkungan, koruptif, atau merugikan masyarakat. Pendekatan ini memastikan pengembangan sains tetap berorientasi pada kemaslahatan publik. Kemudian, rekonstruksi iptek berbasis nilai sosial. Struktur nilai sosial masyarakat Banten yang kuat pada praktik gotong royong, solidaritas komunitas, dan partisipasi kolektif menjadi modal sosial dalam pembangunan iptek. Nilai sosial tersebut dapat diimplementasikan menjadi kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, industri, dan masyarakat dalam menyusun riset terapan serta teknologi tepat guna. Dengan memprioritaskan pemerataan manfaat dan keadilan sosial, rekonstruksi iptek tidak hanya memajukan kawasan industri, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat secara luas termasuk UMKM, petani, dan pekerja pabrik. Kemudian ada rekonstruksi iptek berbasis nilai budaya. Jawara atau jujur, adil, wibawa, amanah, religius, dan akuntabel dapat menjadi fondasi karakter dalam tata kelola riset dan inovasi. Selain itu, praktik budaya lokal seperti kearifan masyarakat dalam pengelolaan alam, seni tradisional, dan pengetahuan lokal dapat menginspirasi pengembangan teknologi ramah lingkungan dan industri kreatif. Dengan menjadikan budaya sebagai acuan, pembangunan iptek tidak terlepas dari jati diri masyarakat Banten dan dapat menghasilkan inovasi yang lebih kontekstual, inklusif, dan berkelanjutan. Kesimpulan dan rekomendasi. Perkembangan iptek dan industri di Banten memiliki potensi besar untuk memajukan daerah, namun harus diarahkan agar tetap beretika, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat. Dengan mengintegrasikan nilai agama, sosial, dan budaya lokal, Banten dapat membangun teknologi yang humanis, inklusif, dan selaras dengan identitas daerah. Oleh karena itu, perlu mendorong riset dan inovasi berbasis kearifan lokal, memperkuat kolaborasi antar universitas, industri, dan masyarakat, serta mengembangkan teknologi yang berkelanjutan dan langsung memberikan manfaat bagi masyarakat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.